dipersembahkan oleh ilmu tanpa amal akan sia-sia. Islam mengajarkan bahwa bekerja adalah bentuk ibadah, selama dilakukan dengan niat yang benar dan usaha yang sungguh-sungguh. Transformasi bangsa hanya bisa terjadi jika setiap individu memiliki etos kerja yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mengenai etos Islam nih, kan banyak banget ya Bang ya. Tapi kalau untuk ilmu, kayaknya juga banyak juga. Karena kayaknya setiap ilmu bisa dihubungkan dengan etos Islam ini. Nah mungkin bisa dijelasin sih Bang, mungkin kan banyak juga yang nggak tahu ya. Apa sih etos Islam dalam ilmu itu? Ya, mungkin lebih ke pertanyaan mengapa ya. Mengapa etos ilmu, etos belajar ini kurang kuat ya di kalangan umat Islam. Padahal agama ini sangat menekankan membaca, belajar. Bahkan ayat yang pertama kali turun adalah perintah membaca, Iqra. Nah, mengapa etos ilmu yang kita masukkan itu adalah etos untuk belajar, mengembangkan ilmu, ya, ini tidak terlalu kuat di kalangan umat Islam? Jawabannya tiada lain ya karena umat Islam tidak menyadari, bahkan tidak meyakini ya, esensi ajaran Islam itu untuk berilmu, untuk belajar. Tidak memahami perintah Al-Quran yang pertama kali itu Iqra, membaca. Tidak memahami perintah Rasulullah, bahkan sangat keras sekali ya, bahwa menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bahkan kata utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari boyan hingga ke liang lahat, long life education. Walaupun dikritik yang ketiga utlubul ilma walau bisin, tutullah ilmu walau ke negeri Cina, ya, sebagai bukan hadis yang kuat. Tapi maknanya bukan ke Cina secara realistik, tapi secara simbolik ke negeri lain. Ke tempat-tempat kemajuan ilmu pengetahuan dewasa ini. Jadi mengapa etos ilmu itu rendah? Ya jawabannya karena umat Islam tidak menyadari hakikat agamanya sendiri yang sangat kuat menyuruh kita untuk belajar, membaca dan membaca. Ada yang ya udahlah, anak saya nggak usah sekolah, apalagi anak perempuan di daerah tertentu, toh nanti ke dapur akan menjadi ibu yang memasak. Ini kan pikiran-pikiran yang salah, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Baik, Handa, sebagaimana kami ketahui bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Lalu mengapa Islam menekankan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi? Ya, sebenarnya tidak menyatakan keseimbangan, tapi untuk belajar semua ilmu. Tidak ada ilmu yang dibatasi, bukan pesannya belajarlah ilmu-ilmu agama. Tapi belajarlah semua ilmu, atau semua ilmu itu adalah ilmu-ilmu agama. Jangan kira ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahkan matematik sebagai bukan agama. Nah, jadi ilmu-ilmu keagamaan dalam arti luas. Ada ilmu-ilmu yang bersifat syariat, ya, tentang Al-Quran, Al-Hadis, tentang ibadat. Tapi ada ilmu-ilmu tentang muamalat. Bagaimana berkehidupan ekonomi yang maju? Bagaimana berkehidupan politik yang menang? Itu adalah ilmu-ilmu keagamaan semuanya. Dan oleh karena itu ya boleh kita pakai keseimbangan karena sudah terlanjur dibedakan. Ilmu-ilmu keagamaan, al-ulum ad-diniyah. Dan ada ilmu-ilmu umum, al-ulum al-madaniyah. Ya. Ini yang kita terapkan di pesantren modern internasional di Amalela, di mana kita berada ini, SMP, SMA, semuanya dipelajari. Ada integrated natural sciences, ilmu pengetahuan alam terpadu. Ada matematik, ada integrated social sciences, ilmu-ilmu sosial terpadu. Dan juga ilmu-ilmu keislaman, ya.
yang sifatnya terpadu, ada yang al-aqidah, al-ibadah, ada sejarah, dengan pelajaran bahasa Arab sehingga bisa memahami Al-Quran, pelajaran tafsir. Inilah sebuah kurikulum yang terpadu dalam rangka mengatasi masalah. Mengapa umat Islam mundur dan mengapa umat Islam tidak menguasai ilmu pengetahuan? Jawabannya tiada lain lewat jalur pendidikan. Ya, selain pengetahuan, ilmu, jangan kalah adab. Adab ya. Ya, akhlak juga penting. Bahkan ada ulama mengatakan al-adab qablal ilm. Adab, perilaku, kepribadian, akhlak harus diajarkan sebelum ilmu. Kenapa gunanya menguasai ilmu pengetahuan tapi akhlaknya rendah, tapi adabnya rendah? Maka keterpaduan ini semua harus menjadi ciri dari pendidikan Islam, dan umat Islam harus merebut kemajuan ilmu pengetahuan. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Citra Maila Utari. Sa'as'alukum su'alan. Ma daurur ruhil qiyamil Islam fi tanmiyatil ilmil hadis. Syukran. Ya, Citra, siswa kelas 12 SMA Diamalela, bertanya dalam bahasa Arab tentang apa peran Islam dan umat Islam dalam mempelajari ilmu hadis khususnya, atau ilmu pengetahuan pada umumnya. Ya, pertama, Islam berperan dengan menyampaikan ajaran-ajaran dan pesan yang kuat untuk menuntut ilmu yang tadi sudah Ayahanda sampaikan. Dan yang kedua juga dibuktikan oleh para ulama pada masa lampau, bahkan sejak era Rasulullah SAW, ya, tampil ulama-ulama hadis. Oleh karena itu Islam dan sejarah Islam sudah menampilkan contoh dan berperan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bukan hanya hadis, ya, saya ingin perluas. Bahkan di abad pertengahan, pada zaman kekhalifahan khususnya Abbasiyah, ya, khalifah sendiri Al-Ma'mun, Harun ar-Rasyid, Al-Mu'tasim mendorong perkembangan ilmu, mendirikan waktu itu Baitul Hikmah, ya, semacam laboratorium, lembaga pengkajian, tempat berkumpulnya para calon-calon ilmuwan muslim. Begitu berada di Baitul Hikmah, mereka kaji buku-buku dari Yunani yang telah maju dalam ilmu pengetahuan, dalam filsafat, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk mudah mereka pahami, dikaitkan dengan Al-Quran, karena isyarat dalam Al-Quran untuk ilmu pengetahuan yang disebut ayat-ayat semesta, maka mereka kembangkan. Lahirlah ilmu pengetahuan baru dari kalangan umat Islam. Muncul Al-Khwarizmi, Al-Biruni, Ibnu Sina, bapak ilmu kedokteran yang bukunya Qanun fit Tibb menjadi rujukan di universitas-universitas di barat sana. Inilah peran Islam oleh para ulama, ilmuwan, dan telah terwujud dalam sejarah peradaban Islam. Jika tadi ditanya tentang peran, saya ingin bertanya tentang pesan Islam atau apa inti ajaran Islam tentang ilmu yang perlu kita pedomani. Ya, sudah dijelaskan di awal tadi, belajar, baca, ikra, dan tentu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita kuasailah ilmu. Kalau menguasai dunia, hadis, ya, sudah juga saya jelaskan tadi, dan juga ya pesan Al-Quran untuk perubahan itu sendiri. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu bangsa atau sesuatu umat kecuali mereka sendiri mengubah apa-apa yang ada dalam diri mereka. Inilah pesan-pesan Islam yang sangat kuat untuk perubahan dan untuk penguasaan ilmu. Mungkin tadi menarik yang mengenai peran, adab, dan ilmu ya Bang. Banyak banget kan sekarang ini kaum muda yang
kurang, mungkin dalam tanda petik ya, adabnya itu tidak sesuai dengan Islam misalnya. Tapi kan kita harus, kalau ingin tahu dan ingin lebih baik kan kita harus punya ilmu nih. Nah mungkin dari Abang bisa jelasin tuh apa aja sih yang harus dilakukan, terutama generasi muda ya. Generasi muda ini kan kadang-kadang, ya mungkin kadang-kadang ilmunya dapat, tapi adabnya kurang misalnya. Ya, tadi saya singgung ya, pernyataan dari ulama, al-adab qoblal ilmi, adab, etika, akhlak sebelum ilmu, dalam arti harus ada keserasian antara adab dengan ilmu. Jangan menjadi ilmuwan, tapi kemudian dia tidak berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Menciptakan ilmu pengetahuan, tapi justru merusak. Menciptakan teknologi persenjataan untuk saling membunuh, itu tidak beradab. Iya. Ya. Jadi adab nanti ya, kalau anak-anak ingin lebih lanjut di dalam filsafat ada aksiologi. Ilmu untuk apa? Ilmu untuk apa? Bagi kita ilmu bukan hanya untuk ilmu, sama halnya dengan seni bukan hanya untuk seni. Kalau sekedar ilmu menjadi seorang ilmuwan, tapi untuk apa? Ilmu harus diabdikan untuk umat manusia. Ilmu harus diabdikan untuk kemanusiaan, untuk kemaslahatan manusia. Maka akan terjadi penciptaan ilmu ya, yang bermanfaat dan membawa maslahat bagi kehidupan umat manusia. Dipersembahkan oleh Oke, baik. Bagaimana sih cara Islam dalam mengajarkan bagaimana pentingnya riset ilmiah dan perkembangan teknologi, terutama di dunia modern saat ini? Begitu, Ayahanda. Bagaimana umat Islam bisa menguasai ilmu pengetahuan, dan tadi disinggung pentingnya riset. Ya, riset, penelitian, pengembangan, ini menjadi nafas bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan alam semesta. Kalau kita ingin menemukan ya, apa khasiat dari sebuah tanaman, ya, tadi yang bertanya ini ahli gizi, maka kita uji di laboratorium, itu research. Ya. Tentang tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ini yang oleh Al-Quran tidaklah diciptakan dengan sia-sia, pasti ada manfaatnya. Baru kita temukan ternyata tanaman tertentu punya khasiat yang positif bagi penyakit tertentu. Atau tidak hanya soal makanan, ya, soal ya teknologi yang uji coba luar biasa sekarang ya. Perkembangan teknologi informatika ya, muncul handphone, aplikasinya macam-macam di dalamnya. Kita tidak tahu apa yang berkembang nanti pada satu abad yang akan datang soal teknologi informatika ini. Nah, umat Islam harus tergerak untuk melakukan research. Itulah jawaban kita terhadap pertanyaan Allah, afala tatafakkarun? Kenapa kamu tidak berpikir tentang alam semesta? Jadi suruh mikir. Afala ta'aqilun, kamu tidak menggunakan akal. Afala tatadabbarun, kenapa kamu tidak mentadabburkan, memahami secara mendalam Al-Quran? Ini adalah pesan-pesan yang harus dilakukan dengan cara sungguh-sungguh. Umat Islam, sekolah Islam harus punya laboratorium. Setelah punya laboratorium, harus giat ya, untuk meneliti, untuk research. Nah ini yang diperlukan terutama sejak pendidikan dasar dan menengah ya. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan bagaimana mengembangkan ilmu. Tapi juga jangan menutup diri membaca prestasi umat-umat lain, bangsa-bangsa lain ya, yang telah maju. Yang mereka juga mengambil dari umat Islam. Waktu umat Islam berjaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mereka baca, mereka kembangkan. Nah, kita sekarang take back. Mengambil kembali, tapi jangan berhenti pada prestasi
ilmuwan-ilmuwan muslim masa lampau. Kita ciptakan ilmuwan-ilmuwan muslim masa sekarang gitu. Prof, bagaimana setelah umat Islam bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan membuatnya juga bermanfaat untuk alam semesta semuanya, tidak hanya untuk umat Islam itu sendiri? Ya, jawabannya tadi itu, gimana ilmu pengetahuan yang diciptakan itu ya berorientasi pada manfaat, pada asas manfaat. Kalau saya ciptakan teknologi ini, kira-kira apa ya manfaat bagi umat manusia ini? Nah, itulah orientasi kepada kemanfaatan. Nah, bagaimana ya tinggal memulai, dan pendidikan Islam di sekolah-sekolah Islam, di pesantren-pesantren ya, harus berorientasi kepada masa depan, kepada perubahan, dan salah satu ya unsur perubahan itu adalah kita menguasai ilmu pengetahuan, belajar dulu dan secara nyata nanti lakukan penelitian, lakukan pengembangan, terjadi tukar-menukar lewat diskusi, seminar, dan lain sebagainya, maka ilmu pengetahuan akan maju berkembang. Lalu Prof, mengenai kebudayaan Islam, bagaimana peran ilmu itu sendiri dalam meningkatkan kebudayaan Islam pada masa kini? Ya, kita berangkat dari satu pemahaman perintah Al-Quran, barang siapa yang ingin menguasai dunia adalah dengan ilmu. Maka ilmu ini harus menjadi salah satu prasyarat kemajuan. Ilmu kita jadikan sebagai bahasa Inggris prime mover yang menggerakkan kemajuan. Nah, tentu dengan cara ya mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan, melakukan riset penelitian ya. Dan peran ini sekali lagi sudah pernah dipraktekkan oleh umat Islam pada masa dahulu kala. Dalam konteks masa sekarang ya, pertama kumpulkan bahan-bahan ilmu pengetahuan dari bangsa-bangsa lain, umat-umat lain, pelajari, kita akan temukan kekuatannya, kita akan temukan kelemahan-kelemahannya, sehingga kita bisa isi, maka umat Islam akan menyempurnakan perkembangan ilmu pengetahuan itu, dan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang muncul ilmu pengetahuan baru yang inventornya, penemunya adalah ilmuwan-ilmuwan muslim. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi suatu perencanaan ya, secara bersama-sama oleh organisasi Islam, oleh pemerintah negara-negara Islam, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab adalah pilar utama dalam membangun peradaban. Islam mengajarkan bahwa bekerja bukan hanya untuk dunia, tetapi juga sebagai bekal akhirat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.